Assalamualaikum. Hello, hai, good morning. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Karena jika kita dalam keadaan sehat, aktivitas apapun bisa kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh semangat. Alhamdulillah. Materi hari ini tentang apa ya? Oh, ingat, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita belajar, mari kita sarapan pagi. Apapun sarapan hari ini harus kita syukuri dan nikmati. Maka ketika kita sudah mensyukuri, maka Allah akan melipatkan ganda rezeki kita. Amin ya robbal alamin. Nah, kita ke materi ya. Materi hari ini masih tema 2, tapi sub 3. Kemarin sub 2, sekarang sudah sub 3, yaitu muatan PPKN dan IPS. Untuk kali ini materinya digabung ya, karena satu sama lainnya saling berkaitan. Untuk IPS materinya tentang menghargai kegiatan usaha orang lain. Nah, untuk PPKN apa ya? Nah, PPKN tanggung jawab atas masalah sampah. Oh, tanggung jawab atas masalah sampah. Kira-kira sampah itu tanggung jawab siapa? Hayo, siapa yang bisa jawab? Yuk, kita simak. Selanjutnya apa ini? Oh, ini ada gambar di mana banyak-banyak sampah ya. Siapa yang mau lingkungannya seperti ini? Tentu tidak mau ya. Jadi jika kita tidak mau lingkungannya penuh dengan sampah, maka sadarkan diri kita untuk mengolah sampah, untuk membatasi sampah itu ada. Karena sampah ini ada karena kita yang menciptakannya. Kenapa kita yang menciptakannya? Misalkan seperti ini, jika kita masih memakai memakai kantong plastik, maka sampah plastik akan menumpuk. Jadi solusi untuk mengatasi sampah plastik bagaimana? Kita ketika belanja baik ke pasar maupun ke supermarket atau kemana saja, bawa kantong yang bisa didaur ulang atau bawa kantong yang ramah lingkungan sehingga kantong plastiknya tidak terlalu banyak. Ada lagi untuk mengurangi botol-botol bekas, bawalah air minum dari rumah ya. Jadi sampahnya bisa teratasi. Sampah apalagi cara mengatasinya? Misalkan orang tua kamu belanja di pasar lalu memasak. Nah, sampah dapur itu banyak sekali jika kita tidak mau mengolahnya. Jadi untuk mengolah sampah dapur ini bisa kita buat menjadi pupuk. Nah, dalam pembuatan pupuk itu ada prosesnya. Di lain waktu saya akan menjelaskan cara proses pembuatan pupuk. Nah, jadi sampah jika kita sadarkan diri kita, maka sampah ini tidak akan menjadi sebuah masalah. Masalah sampah ini bukan masalah yang baru, tapi masalah yang terus diulang-ulang sehingga mengakibatkan banyak pihak, pemerintah, pihak penggiat lingkungan itu mencari cara bagaimana cara mengatasi sampah, bagaimana sampah ini bisa membawa berkah, bagaimana sampah ini bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar maupun bagi orang yang mengelolanya. Jika di negara yang maju, sampah ini sudah pemerintahannya sudah mempunyai cara-caranya. Bangsa kita pun pada dasarnya sudah banyak memiliki cara-caranya, tetapi yaitu kembali lagi kesadaran
kesadaran daerah kita itu masih minim tentang sampah. Yuk kembali lagi, tanya lagi pada diri kita, apakah kita ingin lingkungan kita dipenuhi dengan sampah? Jika kita tidak ingin sampah-sampah itu membawa malapetaka, tidak ingin sampah itu membawa bencana, mari kita sadarkan diri kita untuk memilah sampah. Apalagi ya slide selanjutnya. Inilah ada tong-tong yang seharusnya kita miliki. Jadi antara sampah organik, sampah non-organik, sampah yang berbahaya kita pisahkan agar kita bisa mengolahnya. Misalkan tadi sampah organik, sampah dapur kita pisahkan, jangan disatukan. Jadi untuk mengolahnya gampang. Nah, sampah yang berbahaya bagaimana? Pada saat ini, pada masa pandemi ini, sampah berbahaya itu banyak. Ya, apa itu contohnya? Masker yang medis itu merupakan sampah yang berbahaya. Jadi ketika kita sudah tidak dipakai itu maskernya, jangan asal buang, tapi maskernya itu harus kita sobek-sobek dulu atau gunting-gunting dulu, lalu bisa kita rendam di dalam air agar agar cepat hancur penguraiannya. Jika sampah itu dibiarkan disatukan dengan sampah organik dan non organik, maka akan membaur, bisa membawa penyakit pada saat ini ya. Nah, tadi sampah organik dipisahkan, sampah berbahaya tadi dipisahkan, dan sampah yang bisa didaur ulang itu dipisahkan. Seperti apa ya sampahnya didaur ulang, nanti akan dibahasnya lagi. Nah, inilah sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan solusi cara pemerintah mengatasi sampah. Ada juga tentang recycle, reduce, tentang reuse ya. Jadi tentang secara bahasa Indonesianya mendaur ulang, menggunakan kembali, memakainya kembali ya. Jadi sampah yang tadi yang sudah dipilah, mana yang bisa kita pakai lagi, dipakai. Misalkan seperti tadi botol, bisa dipakai lagi, bisa digunakan lagi, jangan langsung dibuang ya. Jadi dimanfaatkan lagi, disortir lagi. Yang bisa di-recycle dikumpulkan, yang tidak bisa di-recycle dipisahkan. Jadi ada pengelolaan sampah, ada manajemen sampah yang harus kita patuhi. Jika kita konsisten, jika kita mau belajar, jika kita tanamkan dalam diri kita ada rasa kepedulian, ada rasa kesadaran, insya Allah masalah sampah ini bisa kita atasi ya. Jadi kalau kita bisa mengatasinya, sampah tersebut tidak menjadikan sebuah bencana. Jadi sampah itu bisa membawa berkah untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk bangsa kita ya. Lanjut nih ya, apalagi ya sampah yang bisa dimanfaatkan. Apalagi nih slide tentang apalagi nih setelah ini, simak terus. Nah, ini adalah produk daur ulang dari bungkus kopi menjadi sebuah tas. Contoh yang di sini hanya bungkus kopi. Bungkus apapun itu bisa dibuat sebuah karya. Tapi untuk slide ini saya tampilkan bungkus kopi menjadi sebuah tas. Jika kita mau mengelolanya, maka daya nilai, daya beli akan berbeda. Pada awalnya ini kan hanya sebuah bungkus kopi yang sudah tidak terpakai, bungkus yang sudah diabaikan. Tapi kita olah, maka daya nilai jual, daya nilai di mata kita pun akan berbeda. Nah, apalagi ya? Nah, ini adalah karya daur ulang dari botol bekas.
dibuat oleh anak murid saya ya, jadi sebuah ondel-ondel. Di dalamnya ini ada botol bekas ya, botol mineral yang 500 mili kayaknya ya, botol mineral yang tanggung. Nah, dimix dengan kain panel maka akan menjadikan sebuah karya menjadi ondel-ondel ini ketika dibuat dalam perayaan Hari Pramuka. Nah, ini pun terbuat dari botol bekas yang dibuat menjadi yang dibuat menjadi lampion. Semuanya dari bahan bekas. Ya, semuanya ini dari bahan bekas, dari botol itu yang rombe-rombenya dari plastik kresek, nah terus dari bekas bungkus buah. Nah, itu semuanya jika kita tadi mau kembali lagi, mau mengolah, mau belajar, mau mencoba, jadi sampah itu tidak ada. Ya, sampah itu kan pada awalnya barang bekas yang sudah dibuang atau barang bekas. Jika kita mau mengolahnya, berarti bukan barang bekas lagi ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi selain bungkus kopi plastik, selain botol, nah ini pun kertas pun menjadi sebuah permasalahan. Ini sebuah karya anyaman dari koran, dari buku bekas, bisa koran, bisa majalah. Pada awalnya anyaman ini hanya terbuat dari rotan, tetapi dengan alasan untuk mengurangi sampah kertas, makanya dialihkan menjadi anyaman kertas atau bisa anyaman koran. Nah, itulah tadi beberapa produk yang bisa kita olah, beberapa sampah yang bisa kita daur ulang ya. Beberapa sampah yang bisa daur ulang. Nah, ini bagaimana? Ada lagi produk dari sampah plastik yang ukurannya sangat kecil sehingga menyulitkan kita untuk mendaur ulangnya. Ada caranya, satu cara. Jadi sampah-sampah yang kecil-kecil itu kita cuci bersih, setelah dicuci, dijemur, setelah jemur dan kering dimasukkan ke botol sampai penuh, sampai padat, itu namanya ecobrik ya. Memasukkan sampah plastik yang ukuran kecil, jika kita menginginkannya kecil-kecil maka digunting-gunting lalu dimasukkan ke dalam botol. Itu namanya tadi ecobrik. Tapi dalam penggiat sampah pada saat ini ada penemuan, ada uji coba tentang ecoenzim, yaitu bukan dari sampah plastik tadi. Ecoenzim ini berasal dari sampah-sampah buah. Jadi sampah-sampah buah, misalkan kita beli semangka, cangkangnya atau kulitnya, beli jeruk, beli apa, kan dibuang tuh kulitnya. Tapi kita bisa mengelolanya. Kulit-kulit tersebut dicacah, dimasukkan, tentunya tadi ada di tambahan cairan-cairannya ya. Itu namanya ecoenzim. Dari beberapa tadi produk tadi bisa kita simpulkan bahwa sampah itu tidak ada jika kita mau bergerak, jika kita mau berusaha untuk memilahnya, untuk mengelolanya, untuk mempelajari cara memanfaatkannya. Insya Allah masalah sampah bisa kita atasi bersama. Jadi masalah sampah bukan tanggung jawab satu orang saja, bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab abang sampah. Meskipun kita sudah membayarnya, tapi bukan semata-mata tanggung jawab abang sampah, bukan tanggung jawab bukan tanggung jawab
pemulung. Jadi sampah merupakan tanggung jawab bersama. Ya, nah itulah tadi kita sadarkan diri kita untuk mengelola sampah. Semoga kita bisa menyadarkan diri kita yuk. Ayo kita sama-sama sadarkan diri kita agar kita bisa merasakan manfaat dari sampah. Nah, slide selanjutnya tentang apa ini? Oh, tentang cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Sudah kita ketahui kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, konsumsi. Nah, menghargai kegiatan usaha orang lain dari slide sebelumnya tadi kegiatan usaha apa? Berarti tadi ada kegiatan usaha daur ulang. Tadi kegiatan usaha misalkan pemulung, mencari pemulung berarti untuk disetorkan lagi pengepul, dia memulung sampah-sampah yang bisa dijual sehingga dia dijual bisa menghasilkan uang. Ada usaha lagi apalagi? Ada usaha dari abang tukang abang-abang tukang pengambil sampah. Nah, dari dia mengambil sampah rumah tangga, ngambil sampah dari pasar, dia memiliki penghasilan. Jadi untuk sebagian orang sampah itu kotor, untuk sebagian orang sampah itu bau, tapi untuk sebagian orang lagi sampah itu membawa berkah, membawa rezeki, baik yang pendaur ulang, baik yang pengrajin maupun pengepul maupun pemulung maupun abang sampah itu pembawa rezeki, pembawa berkah. Maka agar kita merasakan pembawa berkah tersebut, tadi kuncinya asal kita mau bergerak, asal kita mau menyadarkan diri kita untuk belajar, menyadarkan diri kita tentang bahayanya sampah, manfaatnya sampah, maka kita pun akan merasakan manfaat dan keberkahan dari sampah. Tadi ya, kita harus menghargai usaha apapun, usaha kegiatan orang lain. Jangan memandang hina sebelah mata, jangan menilai seseorang dari pekerjaannya. Bisa tidak kita menghargai usaha orang lain? Pasti bisa ya, agar kita jika menghargai satu sama orang lain itu akan terciptanya kerukunan, akan terciptanya kedamaian. Siapa yang mau hidup damai? Tentu semua menginginkan kehidupannya yang damai. Maka dari itu, ayo kita menghargai setiap kegiatan usaha orang lain. Yuk kita simak bagaimana cara menghargai kegiatan usaha orang lain. Nah, 1, terlihat tidak ini tulisannya? Semoga terlihat ya. 1, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Bisa saja usaha kita sama dengan tetangga sebelah, bisa saja usaha kita sama dengan kawan kita, bisa saja usahanya sama dengan lingkungan kita. Tidak apa-apa, biarkan saja bersaing dengan sehat. Allah akan menentukan rezeki kita ya, bukan siapa-siapa, tapi Allah akan mendatangkan rezeki kita asal kita mau berusaha. Jangan diambil pusing, jangan dibuat riweuh atau jangan dibuat kita stres. Usaha kawan kita sama, usaha tetangga kita sama, biarkan saja ya. Jadi bersainglah usaha yang sehat. Yang kedua, jangan iri atas keberhasilan usaha orang lain. Meskipun usahanya sama, tapi hasilnya terkadang berbeda. Kenapa bisa begitu? Mungkin saja dia lebih giat, mungkin saja dia lebih cekatan, mungkin saja dia lebih banyak berdoa. Makanya kita tidak tahu ya, boleh saja usahanya sama, kenapa dia bisa berhasil? Kita tidak tahu apa saja yang sudah dilakukan dia untuk usahanya berhasil. Jangan menilai seseorang, jangan menilai usaha orang lain yang maju hanya dari satu sudut saja. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan untuk usahanya bisa maju ya. Jadi jangan iri atas keberhasilan usaha orang lain. Nah, selanjutnya apa saja ya?
Nah, selanjutnya menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan, menghargai setiap jenis pekerjaan. Jangan memandang hina pekerjaan orang lain, jangan memandang seseorang dari jenis pekerjaannya orang tersebut lebih tinggi dari kita, maka kita lebih menunduk kepadanya. Tidak, semua derajat manusia sama ya. Jangan menilai seseorang dari jenis pekerjaannya, hargai, hormati. Selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap yang positif. Tirulah sikap yang positif, sikap yang baik, sikap keberaniannya dalam usaha, sikap kejujurannya, sikap pantang menyerahnya, sikap tekunnya dalam usaha. Boleh kita tiru asal jangan meniru sikap yang tidak baik. Tiru meniru sikap yang baik itu tidak apa-apa. Itulah tadi beberapa cara untuk menghargai usaha orang lain ya. Tadi satu, usaha menghargai usaha orang lain tadi apa? Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Kedua, jangan iri atas keberhasilan usaha orang lain. Ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap yang positif. Itulah beberapa usaha untuk menghargai kegiatan usaha orang lain. Semoga apapun usaha kita berjalan dengan lancar, membawa berkah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang sekitar. Semoga Allah memberi rezeki yang melimpah untuk kita ya. Amin ya robbal alamin. Slide selanjutnya apa ya? Nah, slide selanjutnya, ayo berdiskusi. Menurut kamu berdiskusi tentang apa? Kalian berdiskusi dengan siapa, Bu? Boleh dengan ayah kamu, boleh dengan mama kamu, boleh dengan paman kamu, bibi kamu, boleh dengan siapa saja. Kalian berdiskusi ya di lingkungan rumah, berdiskusi. Berdiskusinya tentang apa? Satu, menurut kamu masalah sampah tanggung jawab siapa ya? Berikan alasannya, jangan hanya tanggung jawab A. Jangan, diberikan alasannya. Kenapa alasannya? Ya, menurut kamu masalah sampah tanggung jawab siapa? Itu diskusi yang pertama. Diskusi yang kedua, bagaimana cara menghargai usaha benda-benda daur ulang? Bagaimana cara menghargai usaha benda-benda daur ulang? Diskusikan, ditulis soalnya di buku tulis lalu dijawab ya. Bisa dipahami tugas berdiskusinya? Insya Allah bisa dipahami jika kalian mau menyimak dengan seksama. Yuk, apalagi ya? Oh, tidak terasa akhirnya materi hari ini telah tuntas, sudah disampaikan. Jika ada salah-salah kata tadi dalam penyampaian materi, oh salah Bu, harusnya begini atau begitu, mohon dimaafkan karena saya merupakan tempat kesalahan ya. Semua orang pasti melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita bisa memperbaikinya. Jadi jika ada salah-salah kata dalam penyampaian, jika ada salah-salah kata saya menyinggung kalian, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kalian yang selalu menyimak. Terima kasih semangat kalian. Tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih. Semangat kalian merupakan energi untuk saya tetap terus belajar, tetap terus bergerak, tetap terus memberikan pembelajaran. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.